Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Devi Rukmalia dari kelas 11 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang tiga jurnal, yaitu Purchase Journal, Cash Payment Journal, dan Cash Receipt Journal. Di sini ada soal yang pertama, yaitu tentang Purchase Journal. Oke, amati ini. Oke, yang pertama ada Purchase Journal atau jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat semua transaksi pembelian secara kredit atau utang. Fungsinya untuk mencatat pembelian secara kredit dan mengetahui jumlah utang usaha ke supplier. Lalu untuk transaksi kita buat ke inventory, ke PJ atau Purchase Journal, dan ke SLAP. Ada soal di sini? Oke. Di sini ada soal tanggal 6 PT Indoclean membeli dua barang. Yang barang pertama itu ada EC8305B dengan jumlah 35 unit, harga satuannya 875.000. Oke, untuk barang yang kedua itu ada EC-CW60 itu 52 unit dengan harga satuannya 975.000. Oke, pertama-tama kerjakan di inventory. Inventory pertama dengan kode EC8305B. Oke, kita masukkan di date-nya itu Desember tanggal 6. Karena ini pembelian, kita taruh di table purchase. Dengan unit 35, di unit cost-nya 875. Kita kalikan dan taruh di total yaitu 30.625.000. Oke, lalu untuk barang kedua kita dikerjakan di inventory yang kedua dengan kode ECCW60. Date-nya kita taruh Desember tanggal 6. Lalu karena pembelian kita taruh juga di purchase. Dengan unit 52, unit cost-nya itu 975.000. Kita kalikan lagi, lalu akan taruh di total yaitu 50.700.000. Oke, kita ke pekerjaan yang kedua, yaitu ke purchase journal. Di bagian kolom date itu diisi Desember tanggal 6. Deskripsinya PT Indoclean. Untuk bagian kolom debit, tepatnya di merchandise inventory, kita taruh 81.325.000. Itu total penjualannya. Untuk fed-in atau PPN-nya itu 8.132.500. Untuk di bagian kolom kredit, tepatnya di account payable atau utang dagang, kita taruh 89.457.500. Oke, kita ke pekerjaan yang terakhir. Cari PT-nya, yaitu PT Indoclean, lalu date-nya tulis Desember tanggal 6, description-nya EJ. Dan bagian kolom kredit kita tulis jumlahnya sama, yaitu 89.457.500. Di bagian kolom balance-nya kita juga tulis sama, yaitu 89.457.500. Oke, itu untuk pengerjaan soal Purchase Journal. Oke, kita ke jurnal yang kedua, itu Cash Payment Journal atau jurnal pengeluaran kas. Yaitu jurnal untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai. Fungsinya untuk mencatat pembayaran utang, lalu mencatat pembelian tunai, dan transaksinya pembayaran sewa. Oke, di sini ada soalnya. Oke, di sini dibayarkan kepada PT Resik. Keterangannya pelunasan utang senilai 130.465.000. Untuk pengerjaannya kita ke CPJ dulu atau Cash Payment Journal. Lalu bagian date-nya kita isi Desember tanggal 10, description-nya PT Resik. Lalu bagian debit
yaitu tepatnya di account payable kita taruh 130.465.000 karena pelunasan utang. Lalu di bagian kredit yaitu tepatnya di cash in bank juga sama nilainya 130.465.000. Langkah terakhir pengerjaannya itu ke SLAP, bagian kolom date-nya itu Desember tanggal 10, lalu description-nya CPJ. Lalu bagian kolom debit-nya itu senilai 130.465.000 hasil dari CPJ. Lalu bagian kolom balance itu tepatnya di bagian kredit taruh 130.465.000. Itu adalah soal dan cara pengerjaan cash payment journal. Oke, di jurnal yang terakhir itu ada cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, yaitu untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai. Fungsinya untuk mencatat penerimaan dan penjualan tunai, lalu mencatat lunasan piutang, dan untuk transaksinya ini pelunasan piutang. Lalu ini akan ada soal dan langkah-langkah pengerjaannya. Oke, untuk soalnya itu diterima dari toko Sari Apik, keterangannya pelunasan piutang setelah 2% senilai 177.335.900. Oke, pengerjaannya kita ke CRJ dulu. Untuk kolom date-nya diisi Desember tanggal 8, deskripsinya toko Sari Apik. Lalu di bagian kolom debit di cash in bank senilai 177.325.900. Lalu di amount-nya 3.169.100. Lalu di bagian kolom kreditnya di account receivable itu senilai 180.955.000. Lalu untuk ke cara selanjutnya ke SLAR, yaitu cari dulu toko Sari Apik, lalu isi bagian date-nya Desember tanggal 8, lalu description-nya dari CRJ. Lalu bagian kolom kredit diisi senilai 180.955.000, itu hasil dari CRJ yang tadi. Lalu di balance-nya ditaruh di debit senilai yang sama, yaitu 180.955.000. Lalu dikurangi debit kurangi kredit, hasilnya akan 0. Lalu ditaruh di kolom bagian debit di balance. Oke guys, sekian presentasi dari saya, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.